Katanya Rumi, cinta menjadikan sesuatu tampak menawan. Namun yang tampak menawan tak selalu menyebabkan jatuh cinta. Suatu ketika Kois kaget ketika sedang duduk-duduk. Anjing dari kampung Laila sekonyong-konyong berjalan melewati Kois di depan matanya. Kois pun mengikutinya karena Kois ingin segera bertemu dengan Laila sang pujaan hatinya. Dalam pikiran Kois berkata, jangan-jangan ini bila saya ikuti akan mempertemukan saya dengan Laila. Kemudian singkat cerita di perjalanan Kois melewati sekelompok orang kampung yang sedang sholat. Tapi Kois tidak melihat sama sekali karena sedang berkonsentrasi mengejar anjingnya. Mungkin saja anjingnya melewati musola atau melewati masjid. Kemudian setelah Kois pulang dari perjalanannya, orang-orang sholat tadi marah-marah kepada Kois. Wahai Kois, tadi engkau melewati kami, kenapa engkau tidak ikut sholat dengan kami? Kok kamu gak lihat kami? Kok kamu gak lihat kami sholat? Kamu lewati saja. Katanya Kois, demi Allah saat kalian sedang sholat berjamaah, aku sama sekali tidak melihat kalian. Kenapa? Karena hatinya Kois hanya fokus pada anjing dan yang dia cintai yaitu Laila. Siapa tahu anjingnya ini bisa mempertemukan Kois dengan Laila. Kemudian Kois berkata, bila kalian benar-benar cinta pada Allah sebagaimana diriku cinta pada Laila, pasti kalian tidak akan melihatku. Padahal kalian sedang berbicara dengan Allah, tapi kenapa kalian malah memperlihatkan diriku? Aku saja yang mengejar anjing, kepunyaan Laila pujaan hatiku, sama sekali tidak melihat kalian. Ini sindiran yang luar biasa dari Kois. Ini loh, saya aja ini sedang mengejar anjing, saya aja sedang mengejar kepada pujaan hati saya Laila. Kenapa kalian yang sedang fokus kepada Allah, kalian sempat-sempatnya memperhatikan orang lain? Nah, disinilah pelajaran luar biasa yang Kois berikan. Kemudian kisah lainnya, suatu ketika di rumah Laila diadakan pesta. Semua warga desa diundang kecuali Majnun. Majnun yang tidak diundang pun menyusup ke dalam pesta. Dia yang melihat antrian ikut mengantri. Karena dengan mengantri ia bisa memandang wajah Laila. Ketika dapat giliran Majnun diberikan makanan oleh Laila, yang lain diberikan makanan, Majnun tidak. Ketika Majnun berhadapan dengan Laila, piring yang seharusnya diberikan kepada Majnun, Laila pecahkan. Loh, keluarganya Lailang ini seneng. Keluarganya Laila itu seneng sekali. Alhamdulillah Laila sudah sadar sekarang. Orang-orang desa semua senang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ada orang yang sadar. Kok Kois pun ikut-ikutan senang juga? Terus ditanyalah oleh orang itu, Kois, kenapa engkau malah tersenyum sementara engkau habis dipermalukan di depan umum, di depan para warga desa? Mengapa engkau malah tersenyum? Kois malah heran, loh kapan saya dipermalukan? Tadi waktu Laila membanting piringmu, kata orang itu. Kois pun menjawab, oh tidak begitu, kamu salah paham. Laila itu memecahkan piringnya tujuannya hanya satu, agar aku ikut mengantri lagi sehingga aku bisa terus berpandangan dengan Laila, bisa bertemu kembali dengan Laila sehingga rindunya bisa terobati. Ini sindiran. Kalau Allah kasih kamu susah, Allah kasih kamu ujian, itu mungkin Allah ingin dekatnya lama sama dirimu.
Kalau doamu lama tidak dikabul-kabulkan, mungkin Allah suka, Allah senang mendengar suara kamu terus. Jadi jangan salah paham dulu. Makanya cintailah Allah, dekatilah Allah dengan rasa cinta. Maka kamu tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah mengeluh, dan tidak akan pernah putus asa, karena tersimpan rahasia besar di baliknya. Cerita selanjutnya, suatu ketika Majnun sakit. Teman-teman Majnun ini membawanya kepada tabib. Tabib berkata, oh ini sakitnya parah, harus dibedah, ada yang infeksi dan ada darah yang harus dikeluarkan. Tapi Majnun menolak, jangan, saya tidak mau dibedah. Tabibnya pun bingung, kok kamu takut? Selama ini kamu itu keluar masuk hutan sendirian, bertemu dengan macan, bertemu dengan hewan berbisa, bertemu dengan hewan buas saja tidak takut. Kenapa kok dibedah kamu takut? Tidak, kata Majnun, bukan dibedahnya yang takut. Lah kamu takutnya apa? Kata tabib. Saya ini takut apabila pisau itu menyakiti tubuh Laila, menyakiti Laila. Kenapa menyakiti Laila? Kan yang dibedah dirimu, bukan Laila, kata tabib. Justru itu, Laila ada di setiap bagian tubuhku dan mengalir di darahku. Jadi aku takut menyakitinya. Ini pelajaran. Ketika orang sudah sangat mencintai, ketika orang sudah tergila-gila, maka yang mencintai dan dicintainya pun sudah tidak ada perbedaan lagi. Kalau Laila yang disakiti, maka Majnun yang merasakan sakitnya, dan Majnun pun merasakannya. Kalau Majnun disakiti, maka Laila pun yang akan merasakan sakitnya. Oleh karenanya ketika Majnun dibedah, khawatir yang sakit adalah Laila. Itu yang dikhawatirkan oleh Majnun. Ketika orang yang kau cintai disakiti, ketika orang yang engkau sayangi disakiti, maka engkau pun akan merasakan sakitnya. Kisah selanjutnya, suatu ketika Majnun ingin bertemu Laila. Naiklah dia dengan onta. Tapi sayang, onta tersebut baru melahirkan. Nah, onta yang baru melahirkan ini biasanya masih sayang-sayang sama anaknya. Waktu ditunggangi oleh Majnun, dia bolak-balik maju tapi mundur lagi, maju tapi mundur lagi. Dia tidak pernah sampai-sampai. Akhirnya Majnun turun dan berkata, "Sudahlah, kita harus berpisah di sini. Karena cintamu dan cintaku sudah tidak sejalan lagi. Karena ontanya mencintai anaknya dan dia Majnun mencintai Laila, jadi nggak sejalan." Kata Majnun, "Karena menunggangi kamu, aku berjalan di tempat, kadang maju, kadang mundur. Mungkin perjalanan 1 hari ditempuh 60 tahun. Lalu Majnun terus lari, kemudian jatuh dan kakinya patah. Kaki yang patah itu dia ikat sendiri, kemudian dia menggelindingkan tubuhnya selayaknya tong turun dari bukit karena tidak bisa jalan dan tidak bisa merangkak juga." Nah, ini sebetulnya sebuah pelajaran lagi. Kalau dirimu masih terikat oleh dunia, oleh di luar daripada dirimu, seperti onta tadi ya, yang Majnun, yang masih kamu tunggangi, kamu tidak akan pernah santai. Kamu tidak akan pernah sampai. Ulangi, ini pelajaran. Kalau dirimu masih terikat oleh dunia, oleh di luar dirimu seperti onta tadi, yang masih kamu tunggangi, kamu tidak akan pernah sampai. Kalau masih banyak beban yang kamu bawa, maka kamu tidak akan sampai. Tinggalkanlah semua bebanmu, kerjakanlah, berlarilah, menggelindinglah menuju yang engkau cintai, ialah Allah. Nah, ini kisah terakhir. Suatu ketika terdengarlah cerita Majnun ya,
yang populer sehingga khalifah pun penasaran, ingin tahu wujud anak muda ini yang tengah dimabuk cinta, dimabuk asmara, jatuh cinta itu seperti apa wujudnya. Khalifah menemui Laila, tapi dia heran. Kok bisa jatuh cinta pada orang biasa sepertimu? Wong kayak gini, wajahnya pun biasa saja, kok bisa suka gitu loh maksudnya. Jadi Majnun karena kamu jadi tergila-gila itu nggak masuk akal, kata Khalifah. Banyak wanita yang lebih cantik di luaran sana, bahkan banyak yang lebih cantik darimu, tapi kenapa kok bisa tergila-gila hanya seperti wanita sepertimu, kata Khalifah. Ada cerita bahkan Khalifah berkata menganggap dayangnya yang paling jelek lebih cantik daripada Laila. Namun luar biasanya Laila pun menjawab, diamlah. Yang dia lihat olehmu tak terlihat karena kamu bukanlah Majnun. Kamu tidak tahu karena kamu bukan yang mencintai, karena hanya yang mencintailah yang akan tahu keindahan daripada yang dicintai. Demikianlah kisah daripada Majnun, Qais dan Laila, yang daripadanya kita bisa ambil pesan-pesan, wisdom, makna-makna terdalam yang mungkin kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Dan seyogianya itu akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita